Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTube-ku yang tentunya membahas seputar perkuliahan, seputar mahasiswa dan seputar permasalahan hukum lainnya. Nah, di video kali ini aku ingin mengundang dua orang yang bagi aku itu spesial banget gitu ya, yang tentunya mereka nanti akan memberikan informasi kepada kalian, khususnya mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S2 nih, khususnya untuk S2 hukum, seperti itu. Nah, nantinya kalian pendengar atau apa ya, penggemar aku nih di konten YouTube-ku ini, kalian tolong banget untuk dengerin baik-baik, simak informasi yang mereka sampaikan seputar nanti sistem pembelajaran di S2 itu seperti apa. Bahkan kita boleh tanya dong kepada mereka, berapa sih kisaran biaya S2 itu. Nah, aku kenalin dulu nih, karena kalau kita tak kenal maka kita tak sayang. Oke, yang pertama ada Fida Nida. Fida ini merupakan mahasiswa, baru lulus dia. Baru saja menyelesaikan studi S2-nya di Magister Kenotariatan UGM Yogyakarta. Oke, kampus negeri. Yang di bawah ini ada si Selvi Dian, gitu ya. Juga mahasiswa pasca sarjana S2 Kenotariatan, Magister Kenotariatan di UII Yogyakarta. Jadi kita akan memberikan kalian nih semuanya pandangan bagaimana dari sisi kampus negeri, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta. Oke, mari kita simak. Oke teman-teman, kali ini kita sapa-sapa dulu ya sebelum kita kulik-kulik informasi dari mereka seputar kuliah S2. Di sini ada Fida dan ada Selvi. Hai keduanya. Halo adik-adik. Halo Mbak. Halo Mbak. Iya, masih Mbak semangat Rani dong. gimana? Alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Baik. Nah, buat informasi ya kepada teman-teman, Fida dan Selvi ini dulu kita sama-sama waktu S1-nya di perguruan tinggi yang sama di Yogyakarta, cuman beda angkatan doang nih. Lalu kemudian setelah lulus, aku lebih dulu nih melanjutkan S2. Baru sudah itu mereka. Makanya di sini ada alumni-nya nih, si Fida yang baru aja lulus dan juga Selvi. Fida, ceritain dong pengalaman kamu gitu ya. Kenapa sih kamu setelah lulus S1 berpikiran untuk melanjutkan studi ke S2? Seberapa penting sih harus melanjutkan studi itu? Gitu. Karena kan kebanyakan orang nih ya, Fit ya, Sel, itu kan lebih baik udahlah aku S1 aja, kuliah tuh capek kayak gitu. Emang kalian nggak capek? Gitu. Gimana, Fit? Aku jawab ya, Mbak. Jadi kalau menurut aku pribadi, itu balik ke pribadinya masing-masing ya, masalah ambil S2 itu penting atau enggak. Tapi kalau menurut Fida, karena Fida memang dari awal itu pingin jadi notaris, mau nggak mau kita memang harus ngambil pendidikan yang berkelanjutan setelah kita lulus S1, yaitu S2 Kenotariatan, kayak gitu. Dan itu menurut Fida untuk proses menuju notaris ke sana itu penting. Jadi mau nggak mau memang Fida mengambil prodi MKN ini kayak gitu. Oke, kalau Selvi sendiri kenapa nih? Apa alasannya Selvi merasa perlu untuk saya melanjutkan ke jenjang studi S2 setelah S1? Kenapa nggak mau cari kerja aja? Menurut aku sih Mbak nggak jauh beda sama Fida juga ya Mbak. Karena kan kalau aku pengennya juga mau ke notariatan. Jadi kalau habis S1 langsung lanjut S2 ke Magister Kenotariatan gitu. Seperti itu. Jadi berarti karena tidak lain dan tidak bukan alasannya itu karena memang cita-cita kalian ingin nantinya ke depannya menjadi seorang notaris begitu ya. Sehingga melanjutkan studi S2 merupakan sebuah kewajiban dan juga persyaratan nantinya kan ketika kalian akan menjadi seorang notaris. Oke, ngomongin tentang kuliah S2, boleh dong kalian informasikan gitu ya kepada teman-teman yang nantinya melihat video ini. Fida sendiri kan dari sebelumnya S1-nya kita sama-sama ya di kampus swasta, lalu kemudian untuk Fida mengambil S2-nya di perguruan tinggi negeri. Tentu di sini ada perbedaan yang dapat Fida rasakan seperti itu ya. Mungkin mulai dari biaya perkuliahan, prosedur untuk mendaftar di awal begitu, dan juga nanti sistem pembelajarannya. Nah,
Vida boleh sharing ke kita nih, di tahap awal ketika ingin mendaftar perkuliahan itu apa aja sih prosedur atau persyaratannya? Boleh, Fit? Boleh Mbak. Jadi untuk persyaratannya, karena Vida itu kan ikut pendaftarannya di tahun 2018 ya. Jadi Vida lulus dari S1 itu di tahun 2017 Desember. Terus dari mulai lulus, dinyatakan Vida lulus S1, itu Vida udah cari tahu informasi gitu Mbak, seputar tentang Magister Kenotariatan UGM. Yang pertama kali Vida pastikan itu adalah apakah Magister Kenotariatan UGM itu masih membuka untuk pendaftaran mahasiswa baru itu. Karena waktu itu sempat ada isu katanya udah ditutup, katanya karena saking banyaknya kan peminatnya atau daftar tunggunya juga seperti yang kita tahu juga banyak kan. Jadi ada isu-isu pada saat itu apakah masih buka atau tidak itu. Itu yang pertama. Vida cari tahu dengan cara Vida telepon bagian magister kenotariatan pasca sarjananya Sekretariatnya begitu? Ya, sekretariatnya itu untuk memastikan apakah tahun ini, tahun 2018 itu prodi MKN UGM itu masih membuka kelas atau enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kan untuk prodi MKN UGM itu biasanya melakukan pembukaan pendaftaran itu setahun tuh hanya sekali. Dan itu biasanya di bulan April, Mei kalau nggak salah ya Mbak, kalau nggak salah ingat, soalnya udah agak lama kan. Jadi sekitar April, Mei itu nanti ada ujiannya kayak gitu. Nah, tapi sebelum ujian itu dari mulai Vida Januari awal itu sudah Vida persiapkan Mbak. Karena memang walaupun persyaratannya nggak terlalu banyak, cuman ada beberapa yang memang harus kita kejar seperti misalkan ASEP sama PAPS kayak gitu. Nah, ASEP itu tes kemampuan dalam bahasa Inggris kita yang nantinya juga akan digunakan sebagai salah satu syarat dokumen untuk diupload. Nah, untuk ketentuan ASEP sama PAPS itu sebenarnya nggak hanya ASEP sama PAPS saja. PAPS itu apa? PAPS itu kayak tes tes potensi akademik gitu loh Mbak. Tapi memang itu yang mengadakan dari UGM sendiri kayak gitu. Berarti nah pada saat itu kan gimana Mbak? Berarti boleh nggak misal berarti tesnya itu memang yang harus diselenggarakan langsung oleh kampusnya gitu ya. Kalau misalnya kita sudah pernah punya, misalnya kita sudah pernah punya sertifikat tes TOEFL misalnya gitu, kita udah pernah lulus dan masa berlakunya masih ada nih, boleh nggak itu dijadikan bukti dan kita nggak perlu ikut lagi tes bahasa Inggrisnya misalnya? Jadi kalau untuk ASEP dan PAPS sendiri itu nanti bisa teman-teman cek aja di websitenya, itu ada beberapa yang memang bisa untuk dipakai sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tes kemampuan bahasa Inggris dan juga akademiknya. Kalau untuk sertifikat hasil tes potensinya itu dari panitia UGM itu ada 3 sih Mbak. Bisa dia PAPS UGM yang diselenggarakan oleh UGM sendiri, bisa TPDA PLTI, terus yang ketiga bisa tes potensi akademik dari Bappenas. Oh berarti boleh di luar lembaga-lembaga lainnya gitu ya? Nggak harus hanya di UGM gitu kan ya? Iya, itu nanti di dalam persyaratannya kalau teman-teman misal nanti mau lihat di websitenya bisa dibuka di umugm.ac.id. Di situ nanti ada kok Mbak. Maksudnya bisa untuk biar perjelas lagi kan di sana apa aja yang masuk kriteria untuk syaratnya itu kayak gitu. Itu selain tes 2 tes itu ada tes interview nggak? Biasanya kan ada ya tes wawancara. Ini Vida lanjutin dulu aja Mbak yang tadi ya. Soalnya ada poin penting juga sih. Jadi dari bulan Januari itu Vida udah cari tahu info tuh Mbak seputar apa aja dokumen-dokumen yang harus disiapin. Kayak misalkan ijazah S1, terus habis itu transkrip nilai kita S1, terus habis itu apalagi ya ASEP, PAPS itu juga, terus sertifikat akreditasi dari kampus kita yang dulu, itu juga nanti ada ketentuannya Mbak, kayak misalkan kampus kita akreditasinya A. Nah kalau untuk kampus yang akreditasinya A, itu ada ketentuan minimal IPK-nya itu harus di atas 2,5 kalau nggak salah. Nanti akreditasi B, kampus akreditasi B itu nanti juga ada ketentuannya sendiri. Misal kalau nggak salah ingat itu di atas 2,75. Nanti untuk akreditasi kampus yang
C itu nanti ada sendiri lagi kayak gitu. Jadi, Itu terus jadi maksudnya akreditasi juga sangat berpengaruh ya dalam proses ya. nanti penerimaan mahasiswa untuk magister kenotariatan UGM gitu ya. Iya. Nah, untuk ASEPAP sendiri skor minimalnya juga nanti ada, Mbak. Kalau dari universitas itu, kalau di websitenya Vida Baca, itu untuk ASEP bahasa Inggris itu minimal skornya itu kalau nggak salah 400. Tapi kalau 400 itu untuk yang kayak institusi testing program kayak gitu. Tapi kalau ASEP-nya itu kan dikonversikan ya nanti itunya, apa namanya, nilai Nilainya. skornya itu dikonversi. Ya, itu 146 kalau nggak salah ingat ya Mbak Vida, seperti itu. Nah, kalau untuk PAPS-nya sendiri, itu tes potensi akademisinya itu, dia minimal skornya 450, tapi yang harus perlu jadi catatan adalah untuk ASEP sama PAPS ini biasanya setiap prodi, setiap fakultas itu berbeda-beda, Mbak, sesuai dengan ketentuan dari fakultasnya. Nah, waktu itu Vida juga cari tahu info selain apakah kampus UGM ini masih membuka prodi MKN atau enggak, itu juga Vida cari tahu berapa minimal skor yang ditetapkan oleh Fakultas Magister Kenotariatan itu sendiri, kayak gitu. Nah, karena kalau Vida tanya temen juga yang angkatan sebelumnya, angkatan 17 itu ada perubahan nilai skor sih. Kalau nggak salah ingat, Mbak. Jadi 140 atau berapa gitu, tapi pas angkatan Vida tuh naik kayak 146 atau berapa kayak gitu. Jadi harus dipastikan lagi mengenai skor ASEPAPS dari setiap magister kayak gitu. Oke, Terus sekarang bentar kita boleh boleh, tanya nih boleh. daripada yang si Selfie diem aja gitu kan ya. Boleh dong Selfie sekarang memberikan informasi. Kalau Selfie ini kebetulan kan dari melanjutkan ya Sel ya, kampusnya tetap sama ya dengan waktu S1 kan. Berarti Selfie sama kayak Mbak. Tapi Mbak di sini nggak akan mau menjelaskan, Selfie aja yang jelasin karena kan kalau Mbak udah masuknya lama banget ya dari 2014. Kalau Selfie masuk angkatan berapa? Aku angkatan 2020, Mbak. 2020 berarti masa pandemi ya, saat Sel? COVID, Mbak. Iya, kan? saat pandemi, Mbak. Nah, gimana tuh Sel untuk proses ketika Selfie melakukan pendaftaran gitu loh, terus sampai ke tesnya itu gimana? Kalau kebetulan kemarin waktu pendaftaran kan belum COVID kan ya Mbak, Januari kan pendaftaran, terus tesnya kan Februari, tetap ini gimana? Kalau yang aku kemarin tuh ya biasa apa prosedurnya ngisi formulir gitu kan Mbak, terus kalau udah selesai ngisi formulir, kemudian kita ujian tes masuk dari tes TPA, tes CPT bahasa Inggris, terus sama wawancara kalau di MKN UII Mbak gitu. Itu langsung nggak wawancara itu prosedurnya itu serangkaian. Jadi hari pertama misalnya tes potensi, hari kedua bisa bahasa Inggris, ketiganya langsung wawancara, atau wawancara itu setelah nantinya ketahuan nih siapa aja yang akhirnya lolos kualifikasi gitu baru wawancara. Kalau wawancara tuh malah setelah tes TPA Mbak langsung habis itu wawancara gitu Mbak. Enggak, misalnya CPT misalnya gini Sel, apa namanya, misalnya nih awalnya yang daftar yang ikut tes di awal itu ada 100 orang misalnya gitu. Itu nanti 100 orang itu tetap sekaligus sampai ke tahap wawancara, atau 100 orang ini setelah dikualifikasi di tes bahasa Inggris sama tes TPA-nya, misalnya cuma lolos keterima 80 orang, 20 orang nggak keterima, baru 80 orang itu lanjut ke wawancara, atau dari 100 orang tadi langsung ikut semuanya tuh? Dari 100 orang itu langsung ikut semua wawancara Mbak. Oh, baru nanti kualifikasinya di akhir ya? Ya. Oke. Sel, apa namanya, kalau tadi kan ketentuannya kalau si Vida di UGM itu tesnya itu bisa ya diselenggarakan oleh lembaga selain yang disediakan oleh UGM. Nah, kalau UII sendiri, boleh nggak seperti itu? Kayak apa namanya, CPT kita tes bahasa Inggris? Nggak ada Mbak. Iya. Kalau CPT bahasa Inggris? Nggak ada Mbak. Nggak ada, berarti nggak ada kerjasama dengan lembaga lain? Harus nggak ada. Iya, harus sendiri. Oke, boleh dong Sel, kalau misalnya Selfie ada dapat informasi nggak?
kalau misalnya penerimaan yang tahun ini misalnya begitu, terus tesnya itu dilakukan secara gimana tuh? Daring atau? Kalau tahun ini kan kebetulan pandemi kan ya Mbak. Jadi tuh aku dengar informasi dari angkatan bawah, katanya tuh tinggal masukin formulir aja, nggak usah tes gitu katanya. Nggak usah tes atau tesnya dilakukan secara online, Sel? Katanya sih nggak usah tes. Atau mungkin nanti teman-teman bisa langsung ini aja kali ya, pastikan sama sekretariat program pascasarjana gitu ya. Karena kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya tesnya ditiadakan, mungkin dilakukannya barangkali bisa jadi secara online. Saya bagi informasi dong, kalau yang tes bahasa Inggris, skor kelulusannya itu grade nilainya berapa sih kalau yang CPT-nya itu? Skornya 450 Mbak, yang ini CPT. 450? Harus, iya. Kalau Vida, ada nggak skornya berapa sih? Tadi udah sampaikan sih Mbak, kalau untuk asetnya skor minimalnya itu 146, itu nanti dikonversikan jadi 400. Tapi kalau semisal di luar dari itu ada yang 400, nanti teman-teman bisa cek aja di di websitenya umugm.ast.id, di situ juga ada kok nanti Mbak. Gitu. Kalau untuk PAPS-nya 450. Di Vida juga ada tes wawancara juga nggak sih? Kayak di kalau untuk di UGM sendiri, kalau waktu Vida pendaftaran dulu, itu bukan tes wawancara, Mbak. Jadi kita adanya tes tertulis. Tes tertulisnya maksudnya disuruh ngapain tuh biasanya? Jadi itu nanti ada materi, kayak pertanyaan seputar BPN, seputar agraria, seputar hukum perjanjian, PHI, PIH, kayak gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan perdata sama hukum dasar sih, gitu Mbak. Tapi kalau untuk di masa COVID ini, Mbak, kemarin Vida dapat informasi dari angkatannya bawahnya Vida, itu memang tes tertulisnya jadi ditiadakan, cuma jadi diganti daring. Jadi kayak gini, kayak secara online gini ya? Iya, secara berarti online. Tetap ada gitu ya? Tetap ada, cuma dia sistemnya wawancara kayak gini. Nah, itu nanti biasanya sama pihak UGM itu akan dijadwalkan sendiri-sendiri. Jadi nggak dalam satu hari ini sekaligus misal 100 orang pendaftar untuk wawancara, enggak. Tapi nanti ada jadwalnya sendiri dan kita bakal dihubungin sama pihak UGM. Nah, untuk yang mewawancarai itu siapa, itu langsung dari dosen UGM itu sendiri, Mbak. Gitu. Oke, tadi kita sudah bicara tentang tahapan di awal ya, mulai dari proses pendaftaran dan tesnya nih teman-teman. Nah, sekarang boleh dong kalian bagi info sedikit ya, walaupun nanti masalah ini yang mau ditanyakan adalah terkait dengan biaya untuk jenjang studi S2 kenotariatan, baik versinya UGM maupun versinya UI Yogyakarta. Itu kalian boleh nggak bagi informasi ke kita semua nih, biar yang nantinya mau lanjut ke 2 kampus ini udah punya gambaran gitu loh, udah punya ngesiapin bekal lah gitu. Oh ternyata biayanya sebesar ini gitu. Gimana Vida? Kalau Vida sendiri habis berapa sih untuk pendidikan di sana? Kalau di Magister Kenotariatan UGM itu dari mulai pendaftaran itu kita dikenai biaya sekitar 750.000 Mbak, biaya untuk pendaftarannya ya. Itu awal, terus nanti kalau misal kita sudah dinyatakan diterima, itu nanti kita biaya per semesternya 11 juta. Kalau angkatan Vida, tapi sebenarnya nggak ada perubahan sih Mbak, sampai terakhir angkatan 2020 itu Vida dapat informasi masih 11 juta per semester. Per semester, berarti 11 juta kali S2 itu kan kita 2 tahun ya, 4 semester kan? Berarti sekitar 44 juta ya? 44 juta. Kalau Selfie sendiri, Sel, berapa? Mbak ini, maaf Mbak. Kalau yang di UI, kalau di total tuh sekitar 42.500.000. 40? Itu udah 4 semester, 42.500.000. Udah sama ya, nggak jauh beda ya. Waktu zamannya Mbak, karena awal-awal buka masih murah banget gitu, kenotariatan UI masih 20, ingat banget masih sekitar 28 juta berapa ratus ribu gitu. Sekarang udah 42 juta. Dan itu berubah ya, Sel? Tiap angkatan, tiap tahunnya? Enggak, Mbak. Kayaknya enggak deh. Enggak. Atau teman-teman nanti bisa lihat di websitenya UI, Pascasarjana. Ada di situ tertera ya. Terus biaya pendaftaran tuh ada nggak? Dikenakan biaya pendaftaran? Ada biaya pendaftaran tuh 600.000, Mbak.
600.000. Kalau Iya. UGM tadi 750.000 ya. Oke, itu teman-teman kisaran biayanya perbandingan lah ya, perbandingan biaya studi untuk di kampus UGM dan kampus UII, PTN dan PTS. Oke, sekarang sistem pembelajarannya atau materinya gimana sih kalau sepengalaman Mbak nih yang Mbak tahu adik-adik, satu mata kuliah itu bisa kadang 2 sampai 3 dosen. Jadi tuh kita iya nggak sih, Mbak nggak tahu ya, ini zamannya Mbak nih waktu kuliah. Jadi kayak misalnya mata kuliah politik hukum gitu. Politik hukum tuh ada 2 dosennya, teori hukum ada 2 dosennya, hukum kontrak 2 dosennya. Dan masing-masing dosen nanti ketika ujian tengah semester juga memberikan ujian gitu. Jadi satu mata kuliah 2 kali ujian atau tergantung lah kalau dosennya ada 3 juga berarti nanti bisa 3 kali ujiannya. Nah kalian ngalamin hal yang seperti itu juga nggak sistem pembelajarannya? Gimana? Silakan, Fida. Kalau di UGM sendiri, Mbak, sistem pembelajarannya itu apa ya? Dia full sih, Mbak. Kayak dari Senin sampai Jumat itu ada jadwal kita itu ada. Jadi memang hampir bisa dibilang mirip kayak zaman waktu S1. Kayak gitu. Karena kalau Fida pertama kali yang Fida tahu itu ya, kalau S2 kan biasanya paling cuma weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, atau mungkin bisa cuma beberapa hari aja dalam seminggu tuh nggak full gitu ya. Tapi kalau ternyata setelah Fida masuk ke Magister Kenotariatan ini memang full dari Senin sampai Sabtu itu kita bisa kuliah kayak gitu. Tapi tergantung juga nanti pemilihan harinya kan dari sana ya. Cuman yang Fida rasakan itu padat gitu loh untuk kuliahnya dari Senin sampai Sabtu. Terus apalagi ya mungkin kayak terkait materi perkuliahan disampaikan oleh berapa dosen? Satu mata kuliah. Nah, untuk materi kuliah itu sendiri ada yang 2 dosen, ada yang 3 dosen, sama Mbak kayak tempat Mbak Rani juga zaman angkatannya Mbak Rani. Jadi tergantung setiap mata kuliah itu sih, ada yang satu mata kuliah memang diampu oleh 1 dosen saja kayak gitu. Terus habis itu apalagi ya? Kalau untuk sekarang kan paling karena COVID jadi sistemnya nggak cuma via daring kayak gini aja kan, Mbak. Kalau zamannya Fida yaitu tatap muka, terus habis itu kita diskusi karena cuma satu kelas tuh sekitar isi 36 atau 30 orang. Jadi untuk diskusi, tanya jawab, ya maksudnya seperti itulah Mbak. Kayak gitu. Oke, berarti kalau dari sisi jadwal perkuliahan untuk Fida sendiri yang udah ngalamin gitu ya, itu bisa dipastikan kayak 1 minggu itu full gitu ya Fida ya? Full. Ya, kalau Selfie sendiri gimana jadwal perkuliahannya? Kalau yang di MKN UI angkatanku kan kebetulan ini Mbak pandemi COVID kan Mbak, jadinya lewat Zoom. Terus jadwalnya seminggu 5 hari ya. Yang berarti, sehari itu nggak full gitu Mbak, cuma sekali kuliah aja. Berarti dari Senin sampai Jumat Selfie juga kuliah terus? Iya, tapi ini Mbak kuliahnya cuma sekali aja. Kadang nanti ada yang 2 kali, itu paling banyak 2 kali kuliah. Oh, maksudnya 1 hari cuma 1 mata kuliah gitu ya? Ya. Oh, berarti udah beda banget ya. Soalnya di zamannya Mbak itu cuma kuliahnya hari apa ya? Selasa, Rabu, Kamis doang kalau nggak salah Mbak. Jadi 1 minggu cuma 3 kali karena dibagi dengan yang magister hukum. Magister hukum kedapatan jadwal Kamis, Jumat, Sabtu atau gimana gitu. Pokoknya 1 minggu 3 kali dan sekarang udah beda kebijakan ya. Di UI juga sekarang hampir full ya 1 minggu ya Sel. Hanya saja mata kuliahnya nggak kayak S1 sehari nggak banyak, cuma 1 hari 1 mata kuliah. Nah, sedikit ya, ini kita mengarah ke Fida nih, yang karena dia dari jenjang S1-nya berbeda dengan jenjang studi S2-nya, perguruan tingginya. Fid bisa ceritain nggak apa pengalaman Fida yang Fida rasakan ketika Fida dulu pernah kuliah di kampus swasta, terus kemudian di kampus negeri. Ada perbedaan nggak sih dari segi entah metode perkuliahannya, metode pembelajarannya, atau seperti apa yang Fida rasakan? Kalau bukan masalah swasta atau negerinya sih ya Mbak, cuman mungkin yang Fida rasakan perbedaannya di sini adalah waktu zaman S1 itu kan satu kelasnya bisa sampai 60, 70 kayak gitu ya. Dan
kayak bukan kurang efektif ya, tapi lebih Rame kayak kita gitu ya sebagai kayaknya. rame, iya Full benar. banget Jadi tuh. kita sebagai mahasiswa tuh kadang ya udahlah yang penting datang, mau duduknya di depan, di tengah, di belakang. Kalau dulu masih belum terlalu memikirkan itu gitu loh. Jadi kayak yang penting dapat tempat duduk, kalau bisa sih jauh dari dosen gitu ya, biar nggak ditunjuk-tunjuk. Itu zaman S1 sih, Mbak. Terus kalau untuk di S2 ini, karena memang begitu kita masuk, itu kita udah langsung diklasin gitu ya. Jadi dari kita masuk sampai nanti kita lulus ya teman-temannya itu kayak gitu. Nggak bakal berubah-berubah kayak gitu. Nah, untuk jumlah mahasiswanya sendiri juga kan nggak sebanyak waktu S1. Iya, Jadi Vida ngerasa lebih efektif belajar tuh dengan kondisi kelas yang nggak banyak mahasiswanya gitu sih Mbak. Itu yang Vida rasain. Terus juga waktu S1 mungkin rasa semangat Vida untuk ingin bertanya atau mungkin diskusi gitu ya sama teman itu kurang kayak gitu. Jadi untuk setelah masuk S2 ini, Vida sebenarnya kayak men-challenge diri sendiri sih Mbak. Jadi kayak pokoknya begitu aku masuk S2, aku nggak boleh menerapkan sistem pembelajaranku, diriku sendiri itu ketika waktu S1. Jadi ketika masuk S2 ini, Vida berusaha untuk keluar dari zona nyamannya Vida sendiri dengan cara mau itu ada dosen, Vida paham atau enggak, yang penting Vida tanya dulu, itu sih. Terus ketika kita masuk, kita harus punya teman diskusi. Jadi memang kalau misalnya ada apa-apa kayak mungkin ada petugas atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab di kelas kayak gitu, itu nanti kita lebih baik punya teman diskusi dari memang awal ketika kita masuk S2 sampai nanti ketika kita lulus kayak gitu. Itu yang Vida rasain itu benar-benar beda sih Mbak. Jadi rasa ambisi, persaingan antara satu sama yang lain di S2 itu benar-benar Vida ngerasain yang apa ya, kalau di S1 kan gampang ya kayak misalkan aku belum ngerjain tugas ini nih kayak gitu. Ya udah aku kopas kamu aja ya atau kayak gimana. Itu kan biasa ya Mbak ya kayak gitu. Tapi kalau S2 ini enggak. Jadi kalau misalkan kita tuh mau pinjem atau mau tanya pinjem catatan aja, Vida tuh masih ngerasa sungkan gitu loh Mbak. Karena posisinya kayak lah kan kamu nggak masuk, kenapa kamu nggak nyatet kayak gitu loh. Itu Vida bahasakan dengan bahasa Vida seperti itu, bayangannya seperti itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan materi, kalau nggak kita belajar cari tahu terus kita aktif tanya sama temen, itu ya juga bakal ketinggalan sih Mbak nanti di S2-nya kayak gitu. Karena persaingannya emang segitu ketat. Mungkin sama nggak Sel kalau kamu sendiri ngerasainnya gitu? Kalau di aku sih Yang kamu lagi-lagi rasain daring ya Mbak. gimana? Kan daring kan ya Mbak. Jadinya kalau mau diskusi sama temen tuh juga susah Mbak. Diskusinya paling lewat chat atau nanti kita nge-zoom sendiri gitu kan Mbak. Ya begitulah Mbak. Karena Selfie angkatannya kebagian jatah kena pandemi ya. Makanya nggak sama sekali ya. Iya. Belum pernah ketemu sama teman sekelas semua gitu. Sama sekali nggak ngerasain apa datang ke kampus, belajar di kampus nggak dapat itu Sel. Iya. Iya Mbak. Oh berarti ini ya Sel ya. Menurut kamu efektif nggak kuliahnya secara daring itu? Kalau menurutku sih kurang efektif ya Mbak, karena nggak bertatapan langsung sama dosen, terus kita pokoknya nggak diskusi gitu. Ya kalau diskusi paling ya kayak gini, jadinya nggak langsung nunjuk ke anak-anaknya gitu. Oke, karena ini juga informasi nih buat teman-teman semua. Karena orang-orang tuh ya, adik-adik yang sekarang lagi S1 tuh selalu bertanya, nanti tuh S2 tuh satu kelas itu mahasiswanya sama nggak ya, Bu, dengan kami waktu S1 gitu. Nih, sekadar informasi buat kalian. Ketika S2 itu jumlah mahasiswanya penerimaan itu lebih sedikit. Nggak kayak waktu kita S1. Di zaman Mbak mungkin hampir 80-an satu kelas gitu ya. Ternyata ketika Mbak S2, mungkin juga Vida, Selfie juga ngerasain satu kelas itu ketika kita S2, ya cuman paling banyak sih banter 30 atau 40 orang aja, ya kan? Jadi kalau masuk S2 itu peminatnya selalu rame nih yang ngedaftar. Tapi ketika setelah selesai dites, dikualifikasi itu hanya diambil setengahnya aja tuh kadang. Atau mungkin sedikit banget 20 atau 30 orang aja kelas. S2 tuh seperti itu teman-teman. Dan kalau kuliah S2 itu mungkin juga Vida sama Selfie ngerasain deh. Kita tuh dituntut untuk nggak lagi nerima apa yang disampaikan. Maksudnya bukan nggak hanya nungguin dosen ngasih materi ya kan. Dosen udah di level S2, mungkin kalian sepakat. Dosen itu udah nggak lagi bertanya gini, apa sih hukum kontra itu? Nggak ada begitu.
dosen udah ngajak kita bertukar pikiran, menganalisa sebuah case gitu ya, lalu kita disuruh mengkaji. Nggak ada lagi yang namanya hukum perikatan diatur di KUH Perdata pasal berapa sih, nggak akan ada seperti itu, ya nggak? Kita tuh lebih pendalaman materi lagi, itu S2 teman-teman. Mungkin Vida sama Selfie bisa nggak ngasih apa lagi ya, motivasi nih buat teman-teman nantinya yang mau lanjut jenjang S2, entah itu S2 hukum kenotariatan, magister hukum, atau S2 lainnya. Kayak motivasi gitu loh, bahwa kalian tuh nggak cukup dengan S1 aja. Memang lanjut jenjang studi itu jika kalian mampu gitu ya, jika mampu dan mau, itu penting banget loh gitu untuk kedepannya. Nah, bisa nggak kasih sepatah dua patah kata gitu untuk teman-teman yang nantinya melihat channel ini? Ya, kalau dari Vida pribadi, buat teman-teman siapapun itu yang di luar sana yang lagi berjuang, mungkin sekarang udah ada pandangan nih dari di S1-nya, oh nanti setelah aku lulus aku mau ngambil S2 ini kayak gitu. Itu yang pertama memang harus diniatin sih dari awal. Karena balik lagi, terlepas itu sebagai salah satu syarat untuk menuju cita-cita kita, tapi menurut Vida selagi kita bisa dan kita mampu, bukan dari biaya sendiri loh, karena untuk biaya itu kan sebenarnya banyak cara ya Mbak, ada beasiswa mungkin atau apa, jalur prestasi juga kan ada. Itu sebaiknya kita ambil sih Mbak, maksudnya kayak kita sebagai Ambil perempuan kesempatan itu gitu ya, kalau ambil memang ada kesempatan peluang bisa iya lanjut, benar-benar. ambil Nggih. kesempatan itu Ya gitu ya. betul. Ya ambil kesempatan itu. Terus kalau misal kita udah yakin nih sama pilihan kita, yang penting kita benar-benar dari awal itu mempersiapkan dengan baik, terus habis itu banyak baca, banyak cari tahu, jangan sampai nanti ketika kita masuk itu kita belum tahu apa-apa, itu juga penting sih Mbak. Jadi selain setelah kita berusaha, tak lupa juga berdoa. Nah, itu berdoa itu juga penting banget. Jadi dulu sebenarnya ada cerita sedikit sih, Mbak. Waktu pas zaman S1, itu kan Vida setiap berangkat kuliah, itu kan pasti selalu lewat magister kenotariatan, selalu lewat Fakultas Hukum UGM, kayak gitu. Nah, Vida tuh setiap lewat situ, mau sendiri atau mau sama ibu, pasti selalu kayak ngomong, "Bu, pokoknya Teh Vida besok S2 harus di sini ya," kayak gitu, doain. Selalu minta doa ibu, Bu doain kayak gitu. Kalau enggak misal lewat situ selalu bacain Al-Fatihah. Pokoknya ya Allah aku pingin masuk sini kayak gitu. Dan alhamdulillah mungkin berkat doa ibu juga ya, itu yang paling utama, kenyataan keterima kayak gitu di situ. Dan sekarang udah lulus, udah sah menjenang gelar MKN ya kan? Alhamdulillah ya. Kalau Sudah Selfie, mengikuti jejak Mbak Rani. Kalau aku sih yang penting kalau mau lanjutin lagi ke S2 gitu, niatnya, terus usaha juga Mbak, doa. Ya kayak Vida itu tadi lah Mbak. kalau biaya tuh kita nggak usah terlalu bukan nggak dipikirin ya, dipikirin, tapi maksudnya kalau untuk biaya pendidikan tuh kita bisa nyari beasiswa bisa gitu ya. Makanya tuh kalau misal, insya Allah kalau misal kita emang niat, pasti ada jalan sih Mbak. Pasti dipermudah, apalagi tuh niatnya baik ya untuk ilmu ya. Iya betul. Oke, dan yang terpenting adalah kita itu harus tahu juga kita mau jadi apa nih ke depannya gitu kan ya. Jangan sampai kita cuma mau S2 ngikut-ngikut teman supaya punya titel nambah di belakang gelar kita yang pertama gitu ya. Tapi setelah S2 kita nggak tahu nih mau ngapain. Karena mungkin sedikit juga tambahan buat teman-teman S1 nih. Kalau nggak gimana ya, kalau untuk nyari kerjaan itu sekarang tuh lulusan yang sarjana alias S1 itu udah kayak apa sih namanya, kacang goreng itu bertaburan gitu kan ya, dan saingannya juga besar kan, maksudnya saingan kita tuh rame nih kalau sesama dengan yang lulusan sarjana S1 gitu loh. Jadi kayak kalau ngambil S2 tuh agak sedikit menjadi pembeda lah dengan yang lainnya ketika kita ingin melamar pekerjaan seperti itu. Ada lagi nggak yang ingin kalian tambahkan atau cukup? Apa ya? Ya pokoknya semangat aja, nggak usah takut. Nanti nanti gimana ya udah masuk S2, dosennya killer-killer ya, memang seperti itu. Jalanin dulu dosennya, ya. Maksudnya iya jalanin dulu. Oh iya, tugasnya banyak nggak kalau dosen ngasih tugasnya banyak nggak? Banyak. Kalau Ya, punya aku juga Mbak. mahasiswa banyak. Iya, Apalagi banyak. kalau TPA itu nanti
bakalan nulis berapa lembar akta kayak gitu sih, Mbak. Oh iya, aku Iya. juga lagi ini kuliah akta ini. Karena ya pengalaman Mbak tuh, karena kita bertiga ini guys sama-sama kuliahnya magister kenotariatan. Jadi pengalaman Mbak dulu juga tuh pernah tugasnya disuruh bikin 16 akta syariah, coba. Iya. Jadi benar. akta-akta kayak ijaroh, akta apalah gitu ya Allah, itu emang bener sih. S2 tuh kalian tuh nggak bisa slow kayak S1, gengs. Ya kan? Nanti iya betul, nanti ada satu ujian kayak misal ujian TPA itu nanti kita dari jam pagi jam 8 sampai jam 12 nonstop nulis nggak sih Mbak? Nulis akta kayak gitu. Iya. Dan tergantung kebijakan dosennya lagi sih. Ada yang boleh pakai contek, maksudnya bawa kayak buku, Catatan tapi gitu ya, ada Bu. juga yang benar-benar kita harus hafal semua akta itu di luar kepala kita. Nah, itu sih yang harus benar-benar dimantepin Pokoknya lagi. S2 itu maksudnya S2 tuh lebih seru walaupun durasinya semesternya tinggi, maksudnya cuma 2 tahun ya ditempuh ya. Kan kita teorinya cuma dari semester 1 sampai semester 3 kan normalnya. Semester 4 itu udah fokus untuk penelitian akhir gitu kan ya. Dan kalian akan itu jadi kenangan yang nggak dilupain sih. Mbak juga pernah punya sedikit pengalaman tuh ya. Bisa-bisanya kuliah selesai itu malam dan di akhir menjelang tutup selesai perkuliahan hari itu, dosennya tiba-tiba ngebagiin itu file satu-satu ke mahasiswa. Isinya itu nggak usah Mbak sebut ya dosennya, kalian pasti tahu nih dosen kita juga. Lucu ini mah. Isinya bendelan filenya itu ada kurang lebih, Mbak ingat banget, 121 soal. Jadi bayangin 121 soal itu, satu soalnya ada anaknya lagi, A, B, C, pertanyaan. Dan itu, soal itu, tugas itu harus dikerjakan dengan tulis tangan, dan dikumpulnya besok harinya. Jadi kalian ngebayangin, kita selesai kuliah hari itu, besok hari udah harus ngumpulin tugas sebanyak itu, tulis tangan, dan jamnya pun pagi, jam 9 pagi harus sudah dikumpul. Itu gara-gara satu kelas remediasi nilainya anjlok ketika UTS. Jadi dosennya ngasih kesempatan untuk perbaikan nilai dengan cara seperti itu. Dan itu kayak ngebekas sendiri sih gimana semalaman suntuk itu, tangan sampai, jujur ya, tangan sampai kayak jari-jari ini bengkak, pegel gitu. Itu tuh S2 tuh nggak seselo yang mungkin kalian di luar sana pikirkan gitu ya. Jadi apa ya, usahanya, belajarnya harus lebih dipacu lagi teman-teman, karena saingan kalian di dalam kelas itu kan tidak hanya kita yang sama-sama lulusan baru lulus S1 terus lanjut S2, di dalamnya juga ada teman-teman kita yang sudah bekerja. Ya nggak sih? Kalian ada nggak yang bekerja juga ngambil kuliah S2? Ya, Mbak. Ya kan? ada yang sudah kerja. Nah, jadi itu juga jadi motivasi kalian sih, kalau kuliah yang bekerja aja udah niat dan semangat banget loh buat kuliah sambil kerja lah. Kalian yang cuman nggak ada, maksudnya nggak ada nyambi kerja, masa kalian juga ini sih males-malesan. Harus itu jadi patokan motivasi kalian untuk cepat dan tetap semangat menyelesaikan studi S2. Satu lagi deh, Fit, dari sisi Vida, karena Vida udah ini ya, Sel ya, Vida udah lulus nih kan kebetulan. Lulus. Mbak mau tanya dari sisi ini, ketika ujian akhir, sidang akhir itu mulai ada berapa kali ini sih sidangnya? Mulai dari sempro. Kalau dulu kan Mbak pengalaman ya udah habis usulan proposal, seminar proposal, ya selanjutnya kita tinggal nunggu sidang akhir kalau udah selesai, ya kan? Kalau Vida mengalami, kalau di UGM ada berapa kali tahapan sidang itu? Kalau untuk di UGM sendiri, Mbak, pas angkatan Vida sampai terakhir, kalau nggak salah kemarin baru tahun 2021 ini sih, tapi kalau nggak salah bulan Januari atau sebelumnya ya, Vida juga agak kurang ingat, itu ada 3 tahapan sih, Mbak. Jadi yang pertama kita sempro, nanti kalau udah kita semhas, seminar hasil, jadi hasil wawancara kita itu, hasil penelitian kita itu nanti akan disemprokan, diseminarkan, terus habis itu yang ketiga ada sidang, gitu. Tapi kemarin ada kebijakan baru, katanya untuk semhas, seminar hasilnya itu ditiadakan. Cuman Vida masih kurang begitu paham bagaimana, iya begitu tahu prosedurnya itu sebenarnya seperti apa. Cuman itu nggak ada semhas kemarin itu. Oke. Menarik ya, karena Mbak nggak mengalami 3 kali sidang seperti itu. Apa sih, Fit, bedanya maksudnya seminar hasil sama yang sidang akhirnya nanti itu, yang sidang paling terakhir itu, apa bedanya?
Kalau untuk seminar hasil itu benar-benar isinya pure dari hasil wawancara kita sama responden dan juga narasumber kita, Mbak. Berarti maksudnya yang diujikan nanti terkait dengan bab pembahasan penelitian kita ya? Iya, itu nanti pembahasan penelitian kita itu sudah sesuai belum dengan latar belakang kita, rumusan masalah kita dengan judul kita itu sudah sinkron belum kayak gitu. Tapi memang di seminar hasil ini itu pure hanya wawancara, nggak ada kayak teori atau mungkin pemikiran kita gitu, nggak ada. Oh gitu. Baru ya kalau yang sidang akhir berarti apa keseluruhan? Mulai dari bab awal lagi Keseluruhan. sampai bab. Iya, mulai dari bab gitu. awal lagi sampai akhir kayak gitu. Dan gini, kalau udah kan ini 3 kali sidang ya. Masih 3 kali disidangkan, diujikan. Berarti pas sidang akhir nggak boleh, berarti masih memungkinkan ada revisi-revisi gitu. Apa pokoknya kalau udah sidang akhir nggak boleh sampai ada revisi nih? Karena kan kalian sudah ada seminar hasil sebelumnya. Apa gimana? Masih memungkinkan ada revisi nggak? Kalau dari pengalaman Vida tetap masih ada revisi, Mbak. Pengalaman masih Vida ada. sama teman-teman Vida itu setelah selesai sidang itu pasti kita masih tetap ada revisi kayak gitu. Oke, itu teman-teman bedanya. Kalau Selfie, kalau di UI tetap ya modelnya sama nggak ya? Kayak kita waktu S1. Kalau di UI itu cuma ada sempro sama sidang akhir. Sidang aja. Oke, ada yang beda cuma ini tadi yang 3 tahapan ini. Oke lah kalau begitu, Vida, Selfie, terima kasih ya sudah membagikan informasi nih buat teman-teman di luar sana yang nantinya berkeinginan untuk melanjutkan ke studi S2. Terserah nantinya mereka mau lanjut ke jurusan apapun itu, setidaknya sudah ada gambaran nih proses dari awal sampai kita udah tadi juga membahas proses sampai sidang akhirnya nanti. Semoga apa yang kalian sampaikan ini bermanfaat banget nih buat teman-teman di luar sana ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan bersama. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.